Yo Chelsea fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Di video kali ini gue akan ngomongin soal update transfer yang terjadi di beberapa hari belakang yang mempengaruhi keputusan Chelsea untuk membuat transfer di musim panas. Ada soal Xavi Simons, soal Morgan Rogers, dan juga transfer Liverpool yang akan mempengaruhi keputusan Chelsea juga. Dan agent Ali Barat yang saat ini sedang naik daun dan para pemainnya sedang laku banget di pasaran ya, di bursa transfer kali ini. Kira-kira seperti apa detail videonya? Tonton terus video ini sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Bantu gue untuk sampai ke 5.000 subscriber ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh buat gue dan support kalian bakal sangat berarti. Gue sedang berada di luar, tapi gue akan tetap membuat video buat kalian. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai aja. Come on Blues! Berita pertama, ini gue udah capture di handphone ya. Jadi gue sambil lihat handphone. Dari Chelsea transfer ya, ini di X, Mikel Arteta sudah mengeluarkan 134 juta selama dia menjadi manajer Arsenal untuk membeli pemain Chelsea. Jadi Mikel Arteta ini sangat loyal kepada Chelsea ya. Jadi dengan bantuan dari Arsenal kita bisa juga merotasi pemain, mengoffload para pemain yang gak kepake di Chelsea, dijadikan para pemainnya Arsenal. Thank you Arsenal, dan kita mulai mencari lagi para pemain untuk memperkuat squad Chelsea di musim depan ya. Jadi terakhir adalah Madueke ditransfer ke Arsenal dengan biaya sekitar 50 juta pound sterling ya. Mantep banget, dan semoga sukses Madueke untuk mengejar cita-citanya membawa Arsenal menjadi juara ya. Kemudian berita kedua, Renato Veiga sudah resmi dikontak oleh Atletico Madrid ya. Renato Veiga ini pemain yang kita beli musim lalu sebagai left back, tapi dia lebih ingin bermain di center back. Dan seperti yang teman-teman tahu, center back kita juga sudah cukup solid ya di Club World Cup kemarin. Jadi kemungkinan besar Renato Veiga tidak akan mendapatkan tempat di posisi center back. Jadi dia lebih memilih untuk pergi dari Chelsea, dan hebatnya manajemen Chelsea ingin menjual Renato Veiga ini dengan harga 40 juta ya. Kalau ke Atletico Madrid sih katanya bisa ke 30 sampai 35 juta, tapi jangan lupa kita hanya membeli Renato Veiga kalau nggak salah nggak sampai 20 juta ya. Jadi ini adalah very good business buat Chelsea ya. Gua pribadi tidak masalah. Renato Veiga ini pemain yang bagus ya. Di Juventus juga dia cukup perform dan lumayan mengangkat performa lini belakangnya Juventus. Tapi dengan kepergiannya Renato Veiga, tentu kita mendapatkan cash value yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan Jorel Hato yang saat ini getol banget diincar oleh Chelsea ya. Dan Ajax sendiri sudah mematok 40 juta untuk kaptennya ya, kapten termudanya Ajax di posisi left back, dan diprediksi akan menjadi backup untuk Marc Cucurella ya, karena Marc Cucurella juga musim lalu luar biasa bermain hampir sepanjang musim ya, dan dia juga bermain di Spain, dia juga bermain di Club World Cup, dan penampilannya selalu konsisten, tampil begitu baik ya, dan begitu di level yang top perform menurut gue. Tapi tetap di musim depan tentu tantangannya akan berbeda, jadi kita butuh backup left back untuk Marc Cucurella. Dan Jorel Hato menurut gue salah satu pemain muda yang punya potensi, yang profilnya sangat fit dengan keinginan manajemen Chelsea ya. Dan menurut gue Enzo Maresca pasti bisa memoles Jorel Hato ini menjadi pemain yang top buat kedepannya ya. Dan semoga transfer Renato Veiga ini cepet deal, 40 juta kalau bisa ya. Jadi kita bisa langsung meng-swap dengan Jorel Hato untuk masuk ke squad Chelsea sebelum pramusim dimulai ya. Berita berikutnya ini dari Liverpool ya, karena menurut gue Liverpool ini tim yang luar biasa berkeinginan memenangkan seluruh kompetisi yang diikuti di musim depan ya. Arne Slot ini punya
spirit yang menurut gue sangat kompetitif ya. Dia mendatangkan banyak pemain di musim ini untuk memoles lagi skuad Liverpool yang sudah mulai renta ya. Jadi pemain-pemain andalannya yang dulu kita lihat saat ini sudah mulai berumur dan sudah mulai kelihatannya butuh refreshment ya. Jadi Arne Slot ini membawa beberapa pemain baru dan yang terbaru adalah Hugo Ekitike. Setelah Newcastle menolak penawaran dari Liverpool 120 juta untuk Alexander Isak, dan akhirnya Liverpool memutuskan untuk membawa Hugo Ekitike. Dan apa yang akan terjadi dengan Chelsea akibat transfer ini? Yang pertama, Hugo Ekitike ini berharga 95 juta ya, dan kabarnya Liverpool masih mencari posisi winger untuk memperkuat skuadnya lagi di musim depan karena dengan kepergiannya Diego Jota tentu ada ruang-ruang kosong yang harus diisi oleh Liverpool ya untuk memperkuat lini serangnya. Dan salah satu pemain yang katanya menjadi incerannya Liverpool adalah Rodrigo. Rodrigo juga sudah dipastikan tidak akan berada di Real Madrid musim depan, dan kemungkinan besar seandainya Rodrigo memang benar-benar direkrut oleh Liverpool, gue merasa Liverpool ini akan kelihatannya menang dulu ya sebelum pertandingan dimulai, dan kayaknya kasih aja pialanya ke Liverpool. Tapi kita nggak tahu, setiap musim tentu akan banyak obstacle dan challenge yang terjadi ya, terutama di Premier League. Tapi kalau melihat skuadnya Liverpool, kalau dia bisa tampil prime dan bisa fit, ini akan sangat mengerikan ya menurut gue. Dan Rodrigo, semoga Chelsea juga bisa bersaing untuk mendapatkan Rodrigo. Dan dengan gagalnya kepergian Alexander Isak, tentu seluruh efek domino yang kemarin kita sebutin di video sebelumnya ini gagal terjadi ya. Jadi tidak ada kepindahan oleh Watkins, tidak ada kepindahan Garnacho, tidak ada kepindahan Morgan Rogers ya. Dan Chelsea juga katanya sudah mulai ngerem untuk membeli penyerang, tapi kita lihat aja karena Morgan Rogers ini masih masuk dalam daftar pembeliannya Chelsea. Tapi yang santer terdengar adalah transfer dari Manchester United yang melakukan komunikasi dengan agennya Nicholas Jackson, Ali Barat ya. Ini agen yang sedang naik daun untuk menemukan personal terms terlebih dahulu sebelum Manchester United melayangkan penawaran untuk Nicholas Jackson ke Chelsea ya. Dan tentu pembelian ini lagi-lagi gue akan bilang ini akan meleverage transfernya Garnacho ya ke Chelsea. Dan Chelsea juga katanya masih memantau kondisi Garnacho saat ini, tapi perpindahan Garnacho dan Nicholas Jackson ini kemungkinan seandainya salah satu ini terjadi, gue melihat possibility-nya cukup besar ya untuk bergabungnya Garnacho ke Chelsea. Tapi gue pribadi lebih memilih untuk mendatangkan Xavi Simons atau Morgan Rogers dibandingkan Garnacho ke Chelsea ya. Karena Garnacho ini gue melihat kayaknya agak nggak cocok dengan sistemnya Maresca yang pertama. Yang kedua, permainannya Garnacho ini dia terlalu direct dan kemungkinan tidak bisa memainkan possession play ya. Karena di beberapa pertandingan di Manchester United, Garnacho ini tidak bisa protect the ball dan juga mengamankan bola-bola yang datang ke arahnya Garnacho. Jadi kebiasaan Garnacho ini begitu dapat bola dia langsung dribbling pergi jauh entah kemana, tapi tidak memperhatikan atau melakukan scanning dan melihat posisi teman-teman di sekitarnya. Jadi banyak yang miss passing atau dia melakukan shoot yang memang seharusnya tidak dilakukan, dan itu kemungkinan besar bisa bring down kemampuan menyerangnya Chelsea untuk musim depan ya. Jadi gue berharap Xavi Simons yang katanya juga saat ini ingin cabut ya dari RB Leipzig dan pindah ke Premier League. Center informasi yang beredar, Chelsea dan Arsenal sedang berebut untuk mendapatkan tanda tangannya Xavi Simons. Dan Xavi Simons ini kalau teman-teman lihat itu permainannya kebanyakan di posisi nomor 10 ya. Tapi sebelum Xavi Simons kita membahas dulu
Eze. Update informasi terakhir mengenai Eze, Chelsea sudah siap untuk membayar release clause-nya Eze ya, sebesar 70 juta ya kalau nggak salah ya, 65 atau 70 juta. Tapi transfer ini mentok karena Eze meminta gaji yang sangat signifikan mahal ya, kata informasi beredar dari Eduardo Hunt. Chelsea have spoken with Eze agent but he wants a big salary which surprised them. Jadi ini juga sangat mengejutkan buat Chelsea ya. Chelsea learned that his release clause must be paid in single payment. Tapi ternyata katanya bisa dibayar nggak dengan satu kali pembayaran ya. Interest remains but any move by Chelsea to sign Eze now seem unlikely. Jadi kayaknya transfer Eze ini udah menguap ya, jadi udah nggak mungkin terjadi. Jadi kemungkinan besar incarannya Chelsea saat ini adalah Morgan Rogers atau Xavi Simons ya. Tapi diinformasikan juga dari kubu Liverpool, ini juga salah satu yang akan mendapat yang akan menjadi efek domino juga menurut gue ya. Dari Fabrizio 20 jam yang lalu ya, Bayern are set to bid again for Luis Diaz in order to find an agreement with Liverpool, his top target. Jadi Luis Diaz masuk ke dalam target top-topnya Bayern Munchen untuk direkrut di musim depan. Tapi informasi yang beredar, Liverpool masih belum mau menerima tawaran dari Bayern Munchen ya, ataupun klub-klub lain. Kemarin Barcelona, tapi semenjak Barcelona sudah mendapatkan Marcus Rashford loan dari Manchester United, menurut gue deal Luis Diaz ke Barcelona ini akan off dan Bayern Munchen menjadi top contender untuk mendapatkan Luis Diaz ya. Dan seandainya Luis Diaz ini jadi cabut ke Bayern Munchen, karena Bayern Munchen juga katanya mengincar Xavi Simons, kelihatannya sih Xavi Simons akan lebih memilih bermain di luar Jerman ya, karena dia juga sudah mengumumkan hal tersebut. Dia lebih prefer ke Premier League club ya. Dan Ali Barat sendiri ini hubungannya dengan Chelsea ini sangat baik ya, dan Xavi Simons adalah salah satu pemain yang dipegang oleh Ali Barat ya sebagai agentnya. Dan menurut gue kemungkinan kalau seandainya memang Bayern Munchen berhasil merekrut Luis Diaz, gue berharap semoga ya, dan kemungkinan besar Xavi Simons ini akan mendarat ke Chelsea, tapi dengan reasonable price dan reasonable salary menurut gue. Karena Xavi Simons ini permainannya sangat bagus di Bundesliga ya, di RB Leipzig. Dia main 25 game dan 25 starting ya di Bundesliga kemarin. Posisi utama Xavi Simons ini ada di nomor 10 dan left wing. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya Xavi Simons ini hybrid central midfield ya. Jadi bisa bermain di tengah, bisa bermain di high zone, dan juga bisa bermain di flank sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat juga di heat map touch-nya ini yang gua tampilin, ini Xavi Simons ini banyak bermain di area tengah dan sisi kiri dari lapangan ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak lagi di posisi kiri, karena Neto juga bisa di situ. Kita juga punya Jimmy Gittens ya. Jadi menurut gue harusnya Xavi Simons ini bisa ditaruh di nomor 10 bersaing dengan Andre Santos dan Estevao mungkin ya, juga Enzo Fernandez, karena gue lebih prefer melihat Palmer itu bermain di posisi right wing, karena itu sangat efektif buat Palmer ya, dan juga lebih impactful di Chelsea ketika bermain di posisi right wing. Jadi kemungkinan besar Maresca akan mencari backup atau pemain baru yang lebih kreatif, yang bisa menjadi game changer ya. Dan Xavi Simons ini menurut gue bisa menjadi jawaban dari puzzle terakhirnya Enzo Maresca di Chelsea di lini penyerangan ya, dengan ditaruhnya dia di nomor 10. Dan menurut gue Xavi Simons ini juga cukup matang ya, jebolan La Masia, bermain di Paris pernah, kemudian pindah ke RB Leipzig, dan saat ini mencari tantangan baru di Premier League. Dan Ali Barat juga akan menjadi salah satu faktor penting menurut gue di dalam transfernya Xavi Simons ini, dan semoga benar-benar terjadi ya transfernya Xavi Simons
masuk ke Chelsea untuk musim depan. Dan penampilan Xavi Simons ini juga cukup impresif guys di RB Leipzig. Sepanjang musim lalu dia berhasil menciptakan 10 gol ya, dan 7 assist. Jadi dia juga berhasil menciptakan double GA di musim lalu di RB Leipzig, dan ini tentu menjadi modal yang sangat baik ya untuk Xavi Simons bergabung dengan klub-klub besar di Premier League ya. Oke, kita move lagi ke transfer Morgan Rogers yang katanya akan menjadi salah satu batu sandungan Chelsea ya, karena UEFA sendiri sudah mengumumkan atau memperingatkan Aston Villa dan Chelsea untuk bermain secara sportif di dalam bursa transfer di musim kali ini ya. Karena musim lalu, kalau teman-teman ingat, kita atau Todd Boehly itu membeli satu pemain dari Aston Villa, yaitu Omar Kellyman ya, seharga 20 juta kalau gue nggak salah, yang membuat Aston Villa lepas dari hukuman PSR dan financial fair play-nya UEFA. Karena dengan transfer tersebut akhirnya Aston Villa bisa terselamatkan ya, dan neraca keuangannya tidak menjadi negatif, dan dia lolos dari hukuman FA maupun UEFA. Nah, kali ini walaupun akhirnya Aston Villa juga beli pemain dari Chelsea ya, Ian Maatsen seharga 40 juta, dan itu juga menjadi salah satu booster cash value yang akhirnya dijadikan peluru untuk melakukan transfer pemain di musim ini ya. Nah, di musim depan atau musim 2025-26 ini UEFA sudah memperingatkan Aston Villa dan Chelsea untuk tidak melakukan hal yang sama, karena menurut UEFA sportsmanship ini harus terjaga dan fairness dari kegiatan transfer ini harus benar-benar terbuka ya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain selain mendapatkan pemain terbaik. Dan UEFA menyebutkan akan melakukan ban kepada Chelsea maupun Aston Villa seandainya memang terbukti transfer yang mereka lakukan ini menyalahi aturan ya, atau membuat salah satu pihak diuntungkan dan terlepas dari hukuman UEFA. Dari Times ya, UEFA has made it clear to Chelsea and Aston Villa that it will scrutinize any player swap deals to ensure the fees have not been inflated after taking issue with at least one previous transfer. Ini yang Omar Kellyman gue bilang tadi. Both Chelsea and Villa have agreed that if they breach the settlement agreement, they will be banned from European competition for a season. Jadi Chelsea dan Aston Villa benar-benar harus berhati-hati untuk melakukan transfer Morgan Rogers ya, dan ini menjadi salah satu obstacle Morgan Rogers. Walaupun Morgan Rogers ini sangat bagus dan menurut gue bisa fit di dalam sistem Enzo Maresca, dan karena itu juga gue melihat transfernya Xavi Simons ini kemungkinan menjadi top priority Chelsea buat beberapa hari ke depan ya, karena Ali Barat tentu akan melakukan pergerakan terutama saat Jackson jadi ditransfer ke Manchester United, karena Jackson juga adalah salah satu pemain dari Ali Barat juga ya sebagai agent. Jadi Ali Barat ini punya pemain yang cukup banyak di Chelsea. Ada Moises Caicedo juga salah satunya adalah pegangannya Ali Barat ya. Jadi kemungkinan harusnya transfer Xavi Simons ini sih gue melihat mungkin 70% sebentar lagi akan dimulai ya, transfer Xavi Simons, saga transfernya ke Chelsea untuk musim depan ya. Dan update transfer lain, Mamadou Sarr ya, yang sudah di loan kembali ke Strasbourg setelah dibeli Chelsea sebelumnya. Dan gue juga udah bilang bahwa Mamadou Sarr ini hanya pion-pion pemain yang dimanfaatkan oleh Clarley Co ya, untuk mungkin mengamankan sisi keuangan atau transfer pemain atau whatever, gue nggak ngerti. Tapi yang gue yakin bahwa transfernya Mamadou Sarr ini memang punya muatan yang lebih dari transfer pemain ya antara Strasbourg dan Chelsea. Jadi itu juga
mungkin Chelsea harus berhati-hati untuk melakukan gebrakan-gebrakan dalam dunia bisnis di sepak bola ya, karena rules dari masalah financial fair play ini juga cukup ketat ya, diperhatikan oleh UEFA sebagai asosiasi sepak bolanya Eropa. Jadi gue berharap semoga dengan transfer-transfer aneh ini tidak merugikan Chelsea atau akhirnya Chelsea diembargo kembali ya, karena kita sudah 2 kali diembargo di eranya Abramovich ya. Dan gue berharap semoga kejadian itu tidak kembali terjadi ya. Berita selanjutnya nih ada dari pemain akademi yang mendapatkan scholarship ya ke Chelsea. Jadi ini semacam pro elite player lah ya, sudah dikontrak tapi masih under youth contract ke Chelsea. Itu ada anaknya Thiago Silva, yaitu Mendes da Silva ya, yang sudah resmi mendapatkan scholar ke Chelsea untuk menempuh pendidikan di Cobham sebagai pemain akademi, dan hopefully semoga da Silva ini bisa mendapatkan kontrak profesionalnya di Chelsea dan menjadi Cobham roots ya, Cobham player yang akhirnya bisa membawa Chelsea ke next level ya, dan mengikuti para seniornya seperti Reece James, Trevor Chalobah, dan beberapa pemain lain yang memang tumbuh besar dari Cobham dan berhasil di Premier League, walaupun akhirnya banyak yang juga tidak bermain di Chelsea ya. Yes, ini ada salah satu update dari Goal ya, Goal. Ini lucu sih menurut gue. Jadi pemain bintang kita Cole Palmer ya, dikabarkan putus atau ribut dengan pacarnya, yaitu Connie Grace ya, setelah mereka melakukan unfollow each other on Instagram ya, setelah Cole Palmer mereject marriage proposal dari pacarnya. Jadi Cole Palmer ini memang cukup unik ya, bukan dia yang melamar tapi pacarnya yang melamar ya. Reports state that Connie has been forcing Cole Palmer to have a contractual marriage ya, but the Chelsea star has been reluctant to this, saying he is too young for marriage and wants to focus on his career. They have also only been together for less than 2 years. Jadi ini kayaknya Connie Grace ini agak aji mumpung ya kalau menurut gue ya. Gue juga gak tahu, coba teman-teman komen di bawah kalau situasi seperti itu. Tapi gue mensupport Cole Palmer, apapun yang terjadi semoga dia bisa fokus ya dengan Chelsea. Tapi gue melihat sih dia cuek kayaknya ya, nggak akan berpengaruh banyak juga kehidupan percintaannya ya. Buktinya dia dengan sangat gampang menolak Connie Grace ini ya dari kehidupan pribadinya ya. Dan good luck buat Cole Palmer, semoga mendapatkan yang terbaik ya, jangan menjadi punya star syndrome seperti pemain di sebelah ya, di Liga Spanyol sebelah, yang menurut gue kurang baik untuk dicontoh oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, karena banyak yang mengidolakan dia, itu salah satunya juga anak-anak kecil ya. Jadi kalau memang punya kehidupan di luar sepak bola, gue rasa lebih baik disimpan baik-baik, nggak usah terlalu digembar-gemborkan, karena akan punya efek negatif lah ya ke generasi-generasi terutama yang belum secara matang bisa memikirkan kehidupan pribadinya ya. Itu pesan gue buat temen-temen mungkin yang mau jadi pemain bola profesional juga yang nonton channel ini, bahwa kalian itu sebenarnya punya reputasi yang dilihat oleh orang-orang lain, terutama anak-anak kecil ya, yang ingin tumbuh besar juga menjadi seorang pro. Jadi gue berharap yang teman-teman tampilin itu hanya yang baik-baik aja, walaupun kalian punya kehidupan pribadi, punya kesenangan sendiri di luar sana, gue berharap itu tidak diekspos berlebihan ya. Nah itu dia guys, berita-berita transfer di video kali ini, dan semoga ini bisa benar terjadi ya, Xavi Simons bisa langsung diangkut oleh Chelsea sebelum bulan Agustus ini berlangsung ya. Jadi sebelum Premier League 17 Agustus ini kick off, semoga kita sudah mendapatkan Xavi Simons ke klub yang kita cintai ini. Gimana menurut kalian transfer ini, lebih baik Morgan Rogers atau Xavi Simons? Gue pengen minta pendapat kalian di kolom komen, silahkan langsung tulis saja. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama gue, bantu gue untuk mendapatkan
5.000 subscriber ya ke channel ini ya. Bisa. Balik lagi bareng gue Nana Sugiono di channel Bridge of Blue di video gue berikutnya. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up to Chelsea.